Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di zaman Rasul pernah ada kisah. Ini yang dijadikan dalil berbakti kepada ayah dan ibu setelah keduanya meninggal dunia. Masih bisa. Kalau kita ingin bahagia, ingin sukses dan lebih sukses lagi, berbakti meskipun keduanya sudah meninggal dunia misalnya. Ada seorang sahabat mengatakan, Bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Isja'ahu rajulun. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wautihima. Ya Rasul, apakah aku seorang anak masih bisa berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Artinya ketika orang tua saja masih hidup berbakti, apakah sudah meninggal masih bisa berbakti? Apa jawab Rasul? Qala na'am. Meskipun ayahmu sudah meninggal dunia, kamu masih bisa berbakti kepadanya. Kata Ibnu Abbas, salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat, kalau kita membuka Al-Quran, ayat ini diturunkan bergandengan. Artinya, la yakbalullahu wahidatan bighairi qarinatiha. Karena ayat ini diturunkan bergandengan, artinya yang satu dikerjakan, yang satu tidak dikerjakan, maka yang dikerjakan itu tidak diterima. Ya. Ayat apa yang digandengkan? Ada 3. Yang pertama, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taati juga Rasul. Jika ada orang yang benar-benar taat kepada Allah, tapi hidupnya tidak menjalankan sunnah Rasul, tidak menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, maka taatnya kepada Allah sia-sia. Yang kedua, Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat sekaligus bayar zakat. Mohon maaf, ayatnya kan berat. Dirikan sholat tapi jangan lupa tunaikan zakat. Karena ibadah yang paling berat apa? Ibadah dengan uang. Saya yang cari. Ya kan? Ini paling berat loh. Ini harta saya. Buat apa rezeki atau gaji sebulan 10 juta tidak berkah? Lebih baik 50 juta berkah. Betul nggak? Betul nggak? Yang ketiga, ini materi kita. Anishkurli wali walidaika ilayyal masyir. Bersyukur kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada ayah dan ibumu. Jika ada orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, kemudian dia tidak bersyukur dan berbakti kepada ibunya, maka sia-sia. Mohon maaf, ada hadis bunyinya, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kepada orang lain saja kita harus berterima kasih. Telah nolong, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Betul. Bagaimana dengan ibu dan bapak kita? Oleh sebab itu, bakti kepada ayah dan ibu kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan menjadi urutan kedua dari 10 kebaikan yang wajib kita kerjakan. Bisa dibuka dalam surah nanti An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini isinya tentang 10 perintah Allah yang wajib dikerjakan. Apa kira-kira artinya? Saya kepingin tahu.
Ya. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu. Terus? Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Jadi setelah sembah Allah, apa perintahnya? Allah di urutan kedua. Kira-kira kita salah atau tidak dalam hidup ini? Yang ketiga? Karib kerabat. Karib kerabat. Terus? Anak yatim. Anak yatim. Orang Terus? miskin. Orang miskin. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Teman sejawat. Teman. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Hamba sahaya yang kamu miliki. Hamba sahaya, pegawai. Karyawan-karyawan kita yang gajinya kecil. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah gak suka dengan orang yang sombong. Artinya, ada orang yang salah berbuat baik. Betul kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, bahkan kepada teman. Betapa banyak orang yang keliru. Dengan teman begitu dekat. Dengan teman mohon maaf. Kalau dia tidak WA kayaknya gak akrab. Kalau dia tidak hubungi dia tidak akrab. Tapi sama ibunya sendiri, seminggu kadang-kadang dia tidak hubungi. Seorang laki-laki sebelum menikah, siapa yang harus dinomorsatukan? Ibunya. Seorang laki-laki setelah menikah, siapa yang harus dinomorsatukan? Ibunya. Seorang wanita sebelum menikah, ibu dan bapaknya. Seorang wanita setelah menikah, suaminya. Jadi beda. Begitu pentingnya berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Sampai ada seorang sahabat. Nabi menyebutnya, kam min majhulin fid dunya ma'rufun fis sama. Berapa banyak orang itu, bukan hanya dulu sekarang, yang tidak ngetop di dunia. Gak ngetop, kata Nabi, nanti juga akan ada. Orangnya gak ngetop, gak banyak followernya, gak ngetop di dunia. Tapi di langit, malaikat-malaikat Allah itu memohon ampun setiap hari untuk orang itu. Ya Allah ampuni orang itu. Ya Allah berkahi orang itu. Ya Allah ganti hartanya orang itu. Siapa? Orang yang bakti kepada ayah dan ibunya. Iya. Memang gak ngetop. Siapa yang mau lihat kita bakti? Gak ada yang tahu lah. Makanya pemuda ini, sahabat Nabi tanya, Rasul, orang tuaku sudah meninggal dunia. Apakah aku masih bisa berbakti? Rasul katakan, na'am, masih bisa. Bagaimana caranya? Kata Rasul, lakukan 5 hal. Yang pertama apa? Kata Rasul, as-salatu alaihima. Kalau kita baca hadis, kita juga harus belajar bahasa Arab. As-salatu di sini, sholla itu bisa berarti bersolawat. Sholla bisa berarti sholat. Sholla bisa berarti doa. Mana sholla yang artinya doa? Iza sholla ahadukum falyahmidillah falyabda bitahmidillahi. Iza sholla, kalau di sini kita artikan sholla dengan sholat, salah. Iza sholla ahadukum, apabila salah seorang kalian berdoa, faliyabda, maka mulailah bitahmidillahi wassana'i, dengan hamdalah dan pujian-pujian kepada Allah. Jadi sholla bukan hanya sholat, sholla bukan hanya bersolawat, tapi sholla juga bisa berarti doa. Dan ulama-ulama ahlu hadis mengatakan hadis ini berarti kewajiban yang pertama apabila kita kerjakan, kita dapat pahala berbakti setelah ayah ibu meninggal dunia adalah as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Hidup, termasuk sudah meninggal dunia juga. Itu berarti berbakti. Yang kedua, dengan cara beristighfar. Mohon ampun, lahuma, untuk keduanya. Kita kenal istighfar yang kita baca. Astaghfirullahalazim, li wali walidayya. Atau paling tidak baca doa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama bayani sagir. Itu paling tidak. Bahkan sampai ada seorang ulama yang berani mengatakan salah satu penyebab doa Anda tidak dikabulkan karena Anda lupa mendoakan ibu dan bapak Anda. Yang ketiga, wa infazu ahdihima, melaksanakan janji-janjinya yang belum terlaksana. Kira-kira adakah janji orang tua kita, keinginan orang tua kita yang belum terwujud? Laksanakan, jangan takut.
Banyak keinginan orang tua itu yang kadang-kadang gak masuk akal. Kenapa? Karena dia melihat bukan dengan mata, tapi dengan ainul basirah. Saya punya jamaah, Pak, penyakit jantung. Kemudian dia punya uang. Kata ibunya gini, itulah orang tua pikirannya udah beda dengan kita. Dunianya udah lebih kecil dibandingkan akhiratnya ya. Dia bilang sama anaknya, nak, uang ini lebih baik ibu gunakan untuk berangkat haji. Anaknya karena berpendidikan, ya, lebih pintar dari ibu anggapannya. Enggak, Bu, ibu enggak wajib haji. Lebih baik uang ini untuk operasi jantung. Lain, pikirannya sudah lain. Yang satu pendidikan, matematis hitungannya, yang satu beda. Kata ibunya, nah, ibu cuma begini aja. Ibu nggak pintar seperti kamu. Ibu kepingin haji dengan uang ini. Kalaupun nanti ibu haji meninggal, ibu beruntung karena ibu meninggal sudah haji. Kalaupun uang ini digunakan untuk berobat jantung, ibu sehat, uang ini untuk berobat. Terus setelah sehat juga ibu akan meninggal dunia juga. Tapi ibu belum haji. Pokoknya ibu kepingin uang ini udah yang cukup untuk haji, haji saja. Anaknya tetap bilang apa? Ah, ibu ini gak ngerti dikasih tahu. Itulah anak. Kalau sudah punya gelar dan sebagainya. Akhirnya ibunya berangkat. Anaknya tetap bilang, waduh nanti kenapa-napa tanggung jawab ya. Ternyata ketika haji sehat. Selesai haji, sakit. Jatuh dia tidak sadarkan diri. Itu jemaah saya. Karena sedang haji, dibawalah ke rumah sakit, diobati gratis sama pemerintah Saudi. Karena kan haji. Sampai akhirnya dia harus operasi jantung di sana. Seminggu, 2 minggu, sehat, keluar. Sampai akhirnya pulang. Haji juga, operasi jantung juga. Hati-hati, banyak keinginan orang tua yang kita anggap salah menurut kita, tapi ternyata dia lebih pintar dibandingkan kita. Kenapa? Karena dia bicara bukan dengan hawa nafsu, tapi dia bicara dengan hati. Sering sekali kita ini ngaku lebih pintar. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Wasilatur rahim allati la tusallu illa bihima. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai sebuah keluarga karena ada ibu dan bapak, mohon maaf, itu seperti sebuah rak piring. Enggak, siapapun, keluarga siapapun seperti rak piring, ada ibu dan bapaknya. Piring itu dimasukkan ke raknya, kemudian prak. Pasti bunyi, ada gesekan dan sebagainya. Enggak apa-apa sedikit. Kita berasal dari rahim yang sama. Tapi jangan sampai ketika rak piring itu sudah hilang pondasinya, piringnya berantakan. Artinya, orang yang berbakti kepada ayah dan ibu adalah orang yang tetap menjaga silaturahim, kasih sayang kepada sesamanya. Lebih kuat lagi. Kan banyak sering orang bilang gitu, saya udah nggak kesana lah, di sana udah nggak ada ibu saya. Iya, betul. Kenapa sih nggak pernah kesini lagi? Ngapain kesana lagi? Itu cuma ada adik saya aja. Ibu saya udah nggak ada. Kalau sepuluh kesana mau ngapain saya? Hilang silaturahim. Nah, yang kelima, wa ikramu shodiqihima. Orang yang berbakti kepada ayah dan ibunya setelah ibu dan bapaknya meninggal dunia adalah orang yang masih mau memuliakan teman-teman bapaknya yang sudah meninggal dunia. Jadi, kalau ada nanti acara dan sebagainya, jangan lupakan di samping ibu, siapa? Kawan bapak kita yang masih hidup. Dialah orang yang harus kita muliakan juga. Bismillahirrahmanirrahim.